kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur disambut gembira oleh warga tak terkecuali dalam di bidang pariwisata. Kemudian seperti apa dalam KTT ASEAN ke-42 ini memberi panggung bagi pariwisata di Labuan Bajo? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Ibu Martini Diapaham selaku Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Bilkis, apa kabar? Kabar baik. Bu Dia, bagaimana kabarnya di hari ini Bu untuk menyambut KTT ke-42 ASEAN? Sehat Mbak, terima kasih. Baik, Bu Diah berbicara mengenai pariwisata dengan adanya perhelatan KTT ASEAN ke-42 dan dengan naiknya pamor Labuan Bajo sebagai destinasi yang premium. Kemudian apakah ini akan menaikkan citra Indonesia sebagai tujuan pariwisata baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nasional untuk memberikan pariwisata yang aman, nyaman dan juga menarik di kawasan ASEAN. Seperti apa Bu Diah? Oke, baik Bu Bilkis, terima kasih. Dengan naiknya pamor Labuan Bajo sebagai destinasi premium, tentunya akan meningkatkan citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berkelas dunia. Dan hal ini juga menunjukkan keunikan dari Labuan Bajo itu sendiri. Keunikan tersebut dapat dilihat dari bagaimana fauna yang ada di Labuan Bajo yang kita miliki, yaitu fauna khusus seperti komodo sebagai kadal besar terbesar di dunia ya. Dan hal ini juga akan membawa kacamata dunia dalam mengunjungi destinasi-destinasi lain yang ada di bagian Indonesia bagian timur. Baik, kemudian sejauh memang pandangan Bu Diah mengenai pariwisata yang ada di Labuan Bajo, apakah memang sejauh ini dapat dikatakan aman, nyaman dan juga nyaman untuk ditempati bagi wisatawan? Bagaimana Bu Diah sejauh ini perkembangan Labuan Bajo? Ini perkembangannya sudah sangat siap ya. Jadi dari sisi keamanan kenyamanan itu menjadi prioritas kami, tentu saja karena kami juga melakukan program yang namanya CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability. Dan program ini terus kami lakukan, terutama juga di destinasi super prioritas, dan salah satunya tentu saja di Labuan Bajo. Ini terus menjadi prioritas kami. Baik, kemudian ini memang pariwisata tentunya menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat sekitar. Apakah memang pariwisata super prioritas Labuan Bajo ini dapat memberikan ataupun dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar bagi masyarakat Labuan Bajo, Bu Diah? Betul sekali Bu Bilkis, jadi pariwisata super prioritas ini akan menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi jika ada penyelenggaraan event besar di destinasi-destinasi tersebut, tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Contohnya adalah saat penyelenggaraan ASEAN Tourism Forum 2023 di Yogyakarta, tercatat dampak ATF tahun 2023 kemarin, pariwisata ekonomi lokal di DIY itu mencapai 50 miliar lebih dalam angka rupiah. Dan contoh lain adalah ketika penyelenggaraan F1 Powerboat di Danau Toba juga meningkatkan okupansi penginapan sampai lebih mencapai 100%. Ekspor barang dan jasa meningkat 11,44%, serta jasa transportasi dan pergudangan meningkatkan 16%. Nah, jadi ini meningkatkan bahwa event-event internasional yang diselenggarakan di destinasi-destinasi prioritas tentunya akan menjadi roda pendorong ekonomi dari destinasi lokal. Baik, dapat dikatakan bahwa perhelatan KTT ke-42 ini turut mendorong perkembangan perekonomian masyarakat sekitar karena pun nanti akan diadakan pesta rakyat begitu ya Bu, untuk mendukung UMKM yang ada di sekitar dengan menampilkan produk-produk khas dari Labuan Bajo begitu. Kemudian Bu Diah, tentu memang isu lingkungan ini tidak bisa kita pisahkan dengan adanya isu pariwisata. Kemudian bagaimana dari Kemenparekraf untuk menjaga lingkungan itu tetap kondusif dan juga terjaga agar nama destinasi super prioritas ini tetap memberikan kenyamanan begitu Bu untuk wisatawan yang akan datang. Seperti apa? Oke, jadi salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh Kemenparekraf dalam meningkatkan atensi akan keberlanjutan lingkungan adalah dengan menyelenggarakan Destination Management Forum. Destination Management Forum ini adalah penerapan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas. Dalam forum ini, para stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif perlu berinovasi dalam menciptakan berbagai produk pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu juga konsep resiliensi berkelanjutan di sektor pariwisata juga terletak pada bagaimana menghadapi risiko bencana alam dan bencana buatan. Nah, Kemenparekraf juga sudah meluncurkan gerakan yang berfokus pada lingkungan hidup, yaitu gerakan yang namanya Kita Mulai Sekarang untuk wisatawan Nusantara dan Every Step Matters untuk wisatawan mancanegara.
Gerakan tersebut menjadi sebuah kampanye dalam mensosialisasikan terkait dengan perubahan iklim terhadap sektor pariwisata sehingga dapat menyadarkan pariwisata untuk lebih peduli kepada lingkungan. Selain itu juga dalam penyelenggaraan Anugerah Desa Wisata Indonesia, hal ini juga mendorong komunitas lokal dalam memperhatikan keberlanjutan lingkungan di masing-masing desa wisata. Baik, kalau untuk dari Kemenparekraf sendiri, bagaimana cara untuk menjaga citra dari sebuah destinasi wisata itu agar tetap berjalan dengan juga tetap berkelanjutan begitu Bu Dia? Seperti apa? Oke, tentunya kita pelibatan masyarakat lokal adalah sebagai aktor-aktor atau local champion yang terus kita libatkan agar dalam penyelenggaraan suatu event di destinasi tersebut tetap bisa menjaga lingkungan. Nah, ini faktor-faktornya yang kita perhatikan tidak hanya dari segi lingkungan, tapi juga dari segi sosial dan ekonomi. Jadi 3 faktor ini, faktor dalam keberlanjutan suatu pengembangan destinasi pariwisata adalah menjadi 3 faktor yang tetap kita perhatikan. Demikian Bu Baik, Bilkis. selain dari sektor lingkungan bahwa sosial budaya ini juga mempengaruhi suatu lingkungan ini agar tetap berkelanjutan atau sustainability seperti itu Bu Dia. Kemudian dengan adanya perhelatan KTT ke-42 ini, agenda dari delegasi KTT ASEAN akan dibawa kemana saja kiranya Bu Dia? Menuju ke destinasi mana saja? Oke, baik. Ini merupakan peluang yang luar biasa bagi kami bagi kita semua untuk penyelenggaraan suatu event internasional. Jadi salah satu contohnya adalah pada jamuan makan malam, baik tingkat menteri maupun tingkat presiden, delegasi ASEAN ini akan menikmati jamuan dengan suasana outdoor di tepi pantai sepanjang Labuan Bajo. Misalnya di Hotel Sudamala maupun di Merorah, bahkan presiden juga mengundang kepala negara-negara ASEAN untuk menikmati sunset pantai di Pantai Wecicu, Ayana Komodo. Dan Kemenparekraf juga berkolaborasi dengan Pemda Manggarai Barat menyelenggarakan kemeriahan destinasi utama seperti Festival Batu Cermin di Goa Batu Cermin dan Pesta Rakyat di lapangan Wai Kesambi. Pesta Rakyat ini juga terdiri dari bazar kuliner, penunjukan musik dan budaya, serta fashion show. Dan kehadiran side event ini juga ditujukan untuk melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Salah satunya adalah melalui dukungan ekosistem kreatif atau UMKM di Labuan Bajo. Nah, Kemenparekraf juga berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengadakan kegiatan program ASEAN Youth yang akan melibatkan 22 anggota delegasi dari negara-negara ASEAN. Para peserta ini juga akan melakukan trip on board di kawasan Taman Nasional Komodo. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya kedatangan dari para delegasi internasional untuk bisa melihat keindahan dan potensi alam dan budaya dari Labuan Bajo. Baik, dengan membawa delegasi KTT ASEAN ini berkeliling Labuan Bajo memperkenalkan wisata Labuan Bajo, sebenarnya apa yang ingin dicapai baik oleh pemerintah Indonesia terkhususnya dari Kemenparekraf, apa yang ingin dicapai dengan memperkenalkan keindahan alam dari Labuan Bajo itu sendiri, Bu Dia? Oke, tentunya ini adalah peluang yang luar biasa. Kami ingin juga melakukan yang dinamakan diplomasi pariwisata, Bu. Jadi dilakukan pemerintah Indonesia di KTT ASEAN ini bukan hanya memainkan high politik dari berbagai pertemuan penting dengan dihadirannya negara anggota ASEAN. KTT ASEAN juga ingin memenangkan hati masyarakat lokal atau low politics yang kita sebut di Labuan Bajo dan sekitarnya. Dan bagi para delegasi ASEAN, hal ini akan berdampak pada bagaimana sisi think tank dapat merumuskan kebijakan-kebijakan ASEAN dari 3 pilar, yaitu politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dan sektor pariwisata sendiri termasuk pilar ekonomi. Konkretnya seperti bagaimana visi pariwisata ASEAN dan bentuk dari pemasaran yang akan dilakukan oleh ASEAN itu sendiri menuju pada pemasaran ASEAN sebagai destinasi kawasan tunggal. Selain itu juga dari sisi pemasaran, dari sisi peningkatan sumber daya manusia, ASEAN tengah menjalankan implementasi Mutual Recognition Agreement Arrangement on Tourism Professional sebagai sumber rujukan yang disepakati bersama untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja profesional pariwisata di kawasan ASEAN. Dan ini tentu saja apa yang kami ingin capai adalah bagi masyarakat lokal tentunya diplomasi pariwisata ini akan meningkatkan lapangan pekerjaan dan sekaligus meningkatkan pendapatan perekonomian di masyarakat itu sendiri. Baik, selaras dengan tujuan dari pemerintah yakni menghasilkan hasil yang konkret dengan adanya KTT ke-42 ini, yaitu bagi Kemenparekraf ingin memajukan sektor ekonomi bagi masyarakat sekitar. Terakhir Bu Dia, dengan adanya diplomasi pariwisata, apa yang akan berdampak dengan para delegasi ASEAN ini? Jika iya, memang seperti apa bentuknya dengan adanya diplomasi pariwisata ini? Oke, tentunya kita akan melihat dari berbagai sisi, dari sisi para delegasi internasional, kayak kita harapkan terjadi people to people contact antara delegasi Indonesia dengan delegasi asing, dan juga kita berharap bahwa dari delegasi internasional itu juga mengenal lebih dekat
tidak hanya lingkungan, tapi juga masyarakat lokal di Labuan Bajo. Jadi dengan penyelenggaraan KTT ASEAN Summit ini, kami berharap sisi positifnya bisa sangat dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara umum. Demikian Bu Bilkis. Baik, menikmati keindahan dari Labuan Bajo tidak hanya pada saat pelaksanaan KTT ASEAN saja, namun ini berusaha bagaimana para delegasi kembali menaruh hati begitu untuk datang kembali ke Labuan Bajo. Terima kasih banyak Ibu Martini Diapaham selaku Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf yang telah bergabung bersama kami dalam dialog hari ini. Terima kasih banyak Ibu Dia, selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Sama-sama, terima kasih Bu Bilkis, salam sehat. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.